ya. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat pagi, selamat siang teman-teman semua. Kita bertemu lagi dalam virtual meeting hari ini via Zoom, gitu ya. Oke, kita sudah belajar minggu lalu, kita sudah sampai ke persamaan kuadrat, kalian sudah mengerjakan, kemudian kalian juga sudah memahami materinya, kemudian tugasnya sudah saya bahas juga, baik yang SPLDV maupun persamaan kuadrat. Kemudian kemarin mungkin ada yang mengumpulkan terlambat gitu ya. Kalau terlambat itu ya mungkin agak berbeda dengan yang lain kecuali memang ada alasan khusus, tapi ketika saya sudah mengeluarkan pembahasan kemudian baru mengumpulkan, ya berarti itu jelas-jelas nilainya akan berbeda dengan teman yang sudah mengerjakan lebih cepat begitu. Nah, hari ini kita akan belajar fungsi kuadrat. Namun sebelum kita review materi yang kemarin dan juga fungsi kuadrat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Oke. Silahkan untuk presensinya sama seperti kemarin, tuliskan di kolom chat ya, nama dan NPM. Oke, karena kita sama virtual meetingnya kita sebenarnya lebih ke konfirmasi ada yang mau ditanyakan apa tidak seperti itu, karena sebenarnya di video itu kan malah lebih lebih lengkap dan tidak terputus-putus daripada kita virtual meeting. Cuma di sini mungkin ada di luar yang ada di dalam video, atau ada yang di dalam video memang butuh dijelaskan ulang, monggo silahkan ada yang mau ditanyakan atau tidak untuk persamaan kuadrat, karena SPLDV kan kemarin juga sudah kita bahas, tapi nggak apa-apa kalau ada pertanyaan SPLDV juga. Dan bagi teman-teman yang apabila misalkan masih banyak pertanyaan, sungkan untuk WA di grup, karena kan pesan saya kalau bisa tanyanya di grup gitu ya, supaya nanti kalau ada teman yang pengen tanya seperti itu juga terjawab. Cuma kalau memang kalian sungkan tanya di WA grup, mau tanya pribadi juga boleh. Insya Allah akan saya jawab gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk itu. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi ya itu kendalanya kalau online virtual seperti ini ya. Jadi agak putus-putus gitu ya. Ini karena saya lupa membawa koneksi kabel, jadi saya nggak bisa pakai kabel. Jadi ini pakai WiFi. Mungkin nggak begitu oke paling ya di kalian, atau nggak tahu sinyal saya atau sinyal kalian yang sinyalnya Mbak siapa tadi? Mbak Mardiana. Oke, silakan presensinya ya. Tuliskan di kolom chat nama dan NPM. Oke, silakan ada yang mau bertanya tentang persamaan kuadrat yang sudah kalian pelajari minggu lalu? Oke, baik. Kalau belum saya buka saja materinya ya.
Oke, persamaan kuadrat. Kemarin kita sudah belajar persamaan linier. Linier itu berarti pangkat tertinggi variabelnya 1. Kalau persamaan kuadrat, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Masih terputus-putus suara saya atau sudah jelas? Sudah terdengar jelas? Belum? Atau sudah? Oke, nah bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ingat, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena koefisien X kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Nanti kalau sama dengan 0 berarti kan jadinya hanya BX plus C. Nah itu kan jadi persamaan linier, bukan persamaan kuadrat. Maka tetap harus ada penjelasan bahwa A-nya tidak boleh sama dengan 0 ketika kita diminta untuk mendefinisikan apa sih persamaan kuadrat. Nah, contohnya ada seperti ini, X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0, X kuadrat dikurangi 9X sama dengan 0, X kuadrat ditambah 7X sama dengan 10. Nah, X kuadrat ditambah 7X sama dengan 10, atau boleh dituliskan kan begini, X kuadrat ditambah 7X dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan persamaan kuadrat? Itu ada 3. Yang pertama adalah memfaktorkan, yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus kuadrat. Sebenarnya melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus kuadrat itu adalah sebenarnya hampir sama. Maksudnya apa? Karena menggunakan rumus kuadrat itu ya diperolehnya dari melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, bagaimana dengan memfaktorkan? Memfaktorkan yang perlu saya tekankan di sini, jadi saya tidak menjelaskan semuanya ya. Oke. Saya tidak. Oke, suara saya sudah terdengar lagi? Terdengar, Bu. Oke, baik. Jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah, jadi ketika memfaktorkan itu yang perlu diingat, ketika ada A, B sama dengan 0, itu artinya A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Masih ingat pada saat kita belajar disjungsi, penghubung atau itu boleh penghubung atau itu artinya boleh pilih satu atau keduanya. Jadi boleh A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jadi boleh salah satu atau keduanya. Nah, kenapa dibuat seperti ini, memfaktorkan? Jadi memang dibuat sebagai perkalian. Perkalian misalkan misalkan yang ini, kita lihat yang ini, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, itu kita mau buat dia sebagai hasil perkalian, faktor. Nah, sebenarnya bisa menggunakan alat peraga seperti ini, tapi kelemahannya ini adalah sebaiknya digunakan, ya memang digunakannya untuk yang positif-positif seperti ini, karena ini ada satu kan positif ya, jadi X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Ketika di sininya B dan C-nya negatif, memang ini alat peraganya jadi masih belum. Jadi ini hanya sekedar memberikan ilustrasi saja, tetapi tidak bisa digeneralisir begitu. Nah, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Nah, sebenarnya dalam persamaan kuadrat itu adalah dia mewakili sebuah luas. Menyatakan sebuah luas. Jadi, ini kan X kuadrat ya.
Kemudian di sini kan X ya, ini 1, berarti kan ini 3X. Yang di sini 2X. Yang di sini ini ada 6, berarti ini 6. Nah, ini kan sudah benar bahwa dia adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Bu, Nah, ya, mohon maaf Bu, gimana Mas Wiku? sinyal Bu. Mas Wiku? Izin tidak ada sinyal Bu. Oh iya, ya nggak apa-apa. Nanti bisa ini apa namanya review nanti bisa Ya Bu, apa namanya mengikuti kalau sudah terima kasih. iya. Oke. Ya, tadi sampai mana? Oke, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, jadi ini kan bisa dibentuk seperti ini. Jadi tetap dia sebagai luas persegi panjang yang di sini terpisah menjadi 2. Jadi, nah inilah supaya makanya kita mencari ketika dijumlahkan akan sama dengan B, berapa ditambah berapa itu sama dengan B. Ketika dikalikan, karena ini 3 dengan... Oke, maaf saya terlempar-lempar terus ini ya. Kalian mendengarnya putus-putus? Iya, Bu. Enggak, Bu, putus-putus sekali. Oke. Ya, putus-putus ya. Oke, mau diapakan ini? Karena tetap harus share screen. Oke, jadi oke kita lanjut ya. Nanti jadi dikali sama dengan C kalau ditambahkan sama dengan B. Nah, jadi ketika X ditambah hasilnya kalau difaktorkan jadi seperti ini. X ditambah 2 dengan X ditambah 3 sama dengan 0. Yang perlu saya ingatkan, oke. Coba saya ganti koneksinya, semoga lebih lancar. Sudah terdengar lebih jelas? Sudah, Bu. Jadi ternyata ciri-cirinya kalau ini kayaknya putus-putus lagi nih. Kalau di tempat saya, ininya kok speaker saya belum ini walaupun saya bersuara, ini berarti suaranya di kalian pasti putus-putus. Oke, cek. Oke, tes suara lagi. Tes suara. Putus-putus nggak? Tidak, Bu. Oh, nggak, udah enggak. Oke, baik. Tidak Bu. Oke, baik. Saya pakai jaringan yang lain. Oke, berarti X ditambah 2 dikalikan X ditambah 3 sama dengan 0. Itu ya, jadi sebagai pemfaktoran seperti itu. Jadi dibuat perkalian 2 faktor. Nah, yang kemarin yang menarik, karena yang waktu saya memeriksa pretest, jadi memang pretest tidak untuk penilaian ya, cuma ketika apa namanya saya periksa kemarin, berarti kan saya melihat kalian sampai di mana ingatnya gitu ya. Nah, ternyata ada yang ketika sudah memfaktorkan seperti ini langsung diperoleh X1-nya sama dengan sama dengan 2, kemudian X2-nya sama dengan 3. Nah, jadi langsung, padahal bukan itu. Ini belum selesai ya. Jadi ada yang menjawabnya di sini, ini salah. Salah. Jadi yang benar adalah
karena ini sebuah perkalian, berarti kan dia X ditambah 2 sama dengan 0, atau X ditambah 3 sama dengan 0. Artinya, berarti X ditambah 2 sama dengan 0 itu artinya X sama dengan negatif 2. Atau X sama dengan negatif 3. Nah, gitu. Jadi, hasilnya adalah negatif 2 atau negatif 3. Jadi, jangan sampai nanti setelah ketemu dikalikan itu kalau dikali sama dengan 6, berapa? Dikali berapa sama dengan 6, berapa ditambah berapa sama dengan 5. Terus kalian kan punya angka 2, 3. Sudah langsung ketemu X-nya 2 dan 3. Belum ya, belum selesai. Karena itu hanya baru sebagai faktornya. Nah, kemudian baru diselesaikan jadilah seperti ini. Itu, kemarin ada yang keliru begitu. Semoga yang sekarang setelah belajar ini kemarin mengerjakan soalnya sudah nggak keliru lagi. Oke, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna itu dari prinsip A ditambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah 2AB plus B kuadrat. Nah, oleh karena itu ketika kita punya persamaan seperti ini yang belum kuadrat sempurna, kan mau kita jadikan kuadrat sempurna. Nah, pasti di ruas kanan ini sudah bukan 0 lagi. Ya, jadi pasti bukan 0. Nah, ini kebetulan dia plus minus akar 3 gitu ya. Nanti ini harusnya kuadratnya sudah hilang, ini salah ini. Oke, nah jadi kan seperti ini. Oke, nah dari rumus kuadrat sempurna ini sebenarnya bisa dilanjutkan sebagai rumus ABC. Rumus ABC ini tidak serta-merta dapat gitu ya. Tetapi sebenarnya ini dari bentuk umum AX kuadrat ditambah BX ditambah C, kemudian dengan kuadrat sempurna, jadilah seperti ini. Nah, ini kan jadi X ditambah P per 2A itu sama dengan plus minus akar B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Nah, baru kan sama dengan X sama dengan min B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC. 4A kuadrat kan kalau di akar 2A. Nah, maka jadilah rumus yang ini. Gitu ya, jadilah rumus yang ini. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk latihannya yang ini kemarin sudah saya bahas, mungkin sudah kalian tonton juga video singkat hanya 7 menit ya. Jadi bisa kalian lihat hasil pengerjaannya. Nah, ini untuk persamaan kuadrat. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan untuk persamaan kuadrat? Belum, Bu. Oke, belum, Bu. Baik. Selanjutnya saya singgung untuk fungsi kuadrat. Oke, tidak sudah tertutup sebentar. Fungsi kuadrat. Nah, di dalam fungsi kuadrat itu sebenarnya setelah persamaan kuadrat ya, karena melibatkan persamaan kuadrat. Loh, bedanya apa? Bedanya adalah ketika di dalam fungsi kuadrat itu kan bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau fungsi kuadrat itu berarti Fx sama dengan atau Y sama dengan gitu. Nah, kemudian ini nanti berarti sama seperti halnya garis kemarin untuk fungsi kuadrat berarti nanti ada gambarnya.
Nah, bentuk grafiknya. Grafiknya ada 5 cara. 5 cara ya, kemarin tadi sudah kalian tonton gitu ya. Ada 5 langkah kok 5 cara. Ada caranya adalah dengan 5 langkah. Yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Itu artinya kita buat Y-nya sama dengan 0. Jadi seperti kita menyelesaikan persamaan kuadrat, ya kan? Cari X1 dan X2. Kemudian, kalau langkah yang kedua adalah dengan menentukan titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan C, berarti 0, C. Kemudian, dengan sumbu simetri, ini saya mengulang aja ya, jadi ini dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Kemudian, titik balik. Nah, titik baliknya itu min B per 2A, D per min 4A. Atau yang tadi ketemu sumbu simetri tadi dimasukkan saja ke persamaan ini. Gitu. Nah, di dalam video sudah dijelaskan bagaimana langkah-langkahnya ketika kita mau menggambar Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Yang menjadi gambar seperti ini. Oke. Nah, itu tentang fungsi kuadrat. Nah, materi kita sudah habis sampai di sini. Jadi besok kita tinggal latihan soal. Masih ada 3 pertemuan, tapi ternyata minggu tanggal 14 itu sudah masuk ke minggu tenang. Berarti kita itu minggu pertemuannya tinggal minggu depan. Jadi nanti kita bahas di grup untuk soal akan jadi untuk pertemuan mandirinya. Itu berarti mungkin besok pagi saya share untuk pertemuan mandiri yang dengan penugasan terstrukturnya nanti kalian bahas. Kemudian minggu depan berarti kita kalau kalian memang memerlukan virtual meeting sebelum ujian kompetensi yang kedua, nanti kalau kalian memerlukan virtual meeting kita virtual meeting dulu gitu ya. Kalau enggak, ya berarti uji kompetensi yang kedua dulu, baru nanti kemudian review materi. Nanti kita bahas di WhatsApp grup aja supaya kalian bisa leluasa untuk berpendapat gitu ya. Karena di sini ada beberapa tadi yang terkendala sinyal juga. Nah, untuk tugas hari ini sebenarnya simple. Kalian mencoba-coba saja gitu ya. Sudah dicoba-coba belum? Sudah paham belum tugasnya hari ini ngapain? Mengerjakan yang di apa tadi Bu? Algebra ya? Yuk. Paham nggak maksudnya apa? Coba saya tunjukkan ya. Oke, saya share dulu untuk algebra-nya. Nanti kalau misalkan mungkin ada yang agak kesulitan turn in-nya atau submit-nya, karena kan submit di pojok kiri gitu ya. Nah, kalian kan tadi mungkin sudah coba buka seperti ini. Nah, ini kan bisa dicoba-coba. Contoh ya, tadi kan X kuadrat. Nah, X kuadrat ditambah 6X, 6. Ditambah 8. Nah, tadi gambarnya kan begini. Nah, ini kalau pakai ini enak ya. Nggak perlu kalian pakai 5 langkah tadi, tinggal digeser-geser sudah jadi grafiknya, gitu ya. Nah, ini jadi untuk menunjukkan supaya kalian nggak perlu gambar macam-macam. Nah, ini akan ditanya, kalau A-nya positif itu bentuknya, kurvanya seperti apa? Kalau A-nya sama dengan 0, kurvanya seperti apa? Kalau A-nya negatif, bagaimana? Nah, kalau A-nya positif, itu kan ternyata tetap terbuka ke atas terus ya. Kalau A-nya negatif, ternyata jadi, oke ini saya kecilkan dulu, C-nya saya kecilkan supaya terlihat. Kalau negatif ternyata jadi ke bawah gitu kan. Nah, kalau 0,
Nah, jadi apa? Oh, jadi garis lurus gitu ya. Ini yang pertama gitu ya, itu rumah yang namanya yang punya ibu bernama Elena Franco. Sebentar. Harganya itu 1.061.161 juta US dollar. Itu pertanyaan yang pertama ya. Jadi kalau apa namanya? Kalau misalkan A-nya 0 bagaimana gitu kan, terus kemudian A-nya positif bagaimana, A-nya negatif bagaimana gitu ya. Nah, itu yang nomor 1, jadi kalian bisa jawab itu tadi. Kemudian, apa hubungan nilai C dengan grafik fungsi kuadrat? Oke, berarti yang kita ubah-ubah adalah C-nya. Kalau C-nya kita ubah, nah, C itu menentukan apa? Ternyata sangat menentukan apanya? Titik puncaknya ya. Titik puncak. Kalau dia terbuka ke bawah berarti kan titik puncaknya. Kalau dia terbuka ke atas berarti titik baliknya. Ya, ini yang titik baliknya. Tuh, atau apa nanti kalian bisa melihat apa lagi. Nah, nanti coba yang lain apa yang bisa kalian lihat. Kalau B-nya yang digeser-geser gimana? Terus kalau B, A, C-nya dikombinasikan, kalau A positif, B positif, C positif, ternyata seperti apa? Kalau A-nya negatif, B-nya negatif, C-nya negatif, bagaimana? Gitu kan? Atau hubungannya A sama B. Kalau A-nya negatif, B-nya positif, berarti B itu menentukan apanya. Nah, ini kan kelihatan. Kalau B-nya 0, apa yang terjadi? B-nya 0, apa yang terjadi? Kan gitu. B-nya 0, apa yang terjadi? Nah, ini kan bisa kalian lihat macam-macamnya. Nanti bisa kalian ceritakan di nomor 3 kalian menemukan apa. Nah, apabila nanti kalian kesulitan nulis langsung di sini, kalau kalian mau langsung nulis di kertas kemudian kalian foto, boleh-boleh saja. Gitu ya. Jadi materi untuk pembelajaran kita pada pada kurikulum matematika 2 memang sampai ini. Jadi kita masih punya 3 pertemuan lagi, tapi dengan waktu tanggal 21 kita sudah UAS. Jadi nanti kesepakatan saja, nanti saya tawarkan apa yang di WhatsApp grup, nanti akan saya tawarkan di sana settingannya mau seperti apa supaya tetap terpenuhi 15 kali pertemuan, tapi tetap memang kita melaksanakan 15 kali pertemuan. Oke. Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan nggak yang masih ragu-ragu? Jadi kalau misalkan masih ada yang janggal, masih pengen bertanya, masih ada yang ragu, itu boleh loh ya bertanya. Karena pada prinsipnya kalau malu bertanya itu kan sesat di jalan. Kalau malu bertanya ya jadi nggak tahu gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke, ini kan kita 33 ya, ada satu yang tidak bisa gabung. Oh, tadi ada yang karena mati lampu tadi ya. Tapi sepertinya sudah sempat join sebentar tadi. Oh. Oke, kita 33 atau berapa sih satu kelas kalian itu? 33, Bu. Tapi kok kayaknya ada yang nggak pernah ikut.
tapi di presensi ada gitu. Nanti coba besok setelah tugas. Oh ya, yang pretest sudah saya lihat. Nanti ada beberapa tugas nanti akan saya kembalikan. Nanti yang pretest saya jadikan RAR nanti kalau mau lihat punyanya masing-masing. Bagaimana nanti saya share gitu ya ke WhatsApp grup atau di Google Classroom supaya kalian mudah, karena kadang kalau di WhatsApp kan terus mungkin kehapus atau apa gitu kan, jadi nggak terekam. Jadi kalau di Google Classroom kan ada, nanti habis ini saya rekam, atau kalian sudah lihat nilainya di e-learning. Kalau mau masuk di sana sudah saya grade untuk pretest. Untuk yang lain-lain on proses, jadi yang ini belum saya upload nilainya. Jadi ada beberapa yang sudah saya koreksi tapi memang belum ke grade di e-learning maupun di Google Classroom-nya. Nanti segera, semoga minggu ini selesai untuk koreksinya. Jadi minggu depan kita benar-benar review apa yang kesulitan bagi kalian gitu sebelum ujian akhir. Dan semoga semester depan kita bisa bertatap muka gitu ya. Tapi sepertinya tatap mukanya masih terbatas, jadi belum semua. Jadi mungkin kalau misalkan semua bersedia ya bergantian datangnya gitu. Oke, ada yang mau disampaikan? Yakin ini nggak ada? Belum, Bu. Belum ada. Oke, nanti kalau misalkan memang masih ada pertanyaan, lanjut di WhatsApp grup ya. Oke. Oke, baik. Nanti beberapa penjelasan tambahan yang ada di rekaman ini nanti seperti biasa akan saya upload kalau yang mau lihat, kalau yang sudah cukup ya sudah gitu ya. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap sehat, tetap semangat gitu ya. Nanti jadi kok kayak mau kulineran ya, tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa jalan-jalan gitu ya. Enggak ya. Oke, tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Semoga kita besok bertemu lagi dalam kondisi yang lebih baik lagi. Amin. Oke, sekian dari saya. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.